Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Materi minggu lalu disampaikan bahwa orang-orang yang akrab dengan surat Al-Baqarah bisa jadi di sisi Allah amalnya seperti orang yang usianya 650 tahun. Pertanyaannya, definisi akrab itu seperti apa? Bagaimana caranya kita bisa akrab dengan surat Al-Baqarah? Amalannya seperti apa yang dimaksudkan kalau akrab dengan surat Al-Baqarah itu seperti berusia 650 tahun. Jazakallah khairan. Ya, eh, tentu 650 tahun itu bukan sebuah nas ya. Ya, cuma itu gambaran keberkahan hidup. Ya, kan hadisnya tadi mengatakan inna akhdaha barokah. Ya, hidup dengan surat Al-Baqarah itu barokah. Barokah itu artinya sesuatu yang sedikit ya, tapi karena manusia itu melakukan yang diperintahkan oleh Allah, sedikit itu ya jadi banyak ya. Misalnya ya 65 tahun di sisi Allah bisa jadi seperti 650 tahun itu minimal ya. Bisa lebih dari itu namanya barokah ya. Barokah itu ya syai'un yasir, sesuatu yang sedikit tapi karena barokah menjadi syai'un kathir ya. Salah satunya al dengan secara khusus Rasulullah mengatakan akhdhaha barakah, hidup dengan al-baqarah. Jadi memang nggak ada nas khusus untuk seperti hidupnya 650, yaitu cuma satu penjelasan dari kata barokah. Lailatul Qadar itu kan barokah. Ya, inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Sehingga ibadah semalaman ya, ya, satu malam seperti 1000 ya, 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Ya, seperti atau sama dengan 83 tahun. Itu kalau sekali Lailatul Qadar. Gimana kalau udah 10 kali? Gimana kalau sudah 50 kali malam Lailatul Qadar? Kenapa begitu ya? Karena barokah. Ya. Semalam tapi seperti beribadah 83 tahun, bahkan dengan bobot yang lebih baik. Ya. Maka agar kita dianggap oleh Allah melakukan akhdaha. Ya. Akhdaha itu, akhadha itu asalnya mengambil ya. Tapi ya kata mengambil di sini bermakna sangat luas. Ya. Kamu akrab seakrab-akrabnya. Ya. Nasihat siapa? Nasihat Nabi Zakaria kepada putranya Yahya adalah khudhil kitaba biquwwah. Ya. Pakai khudh juga ya. Pakai khudh ya. Amalkanlah ya surat wahyu Allah ini, Taurat ini dengan penuh kekuatan. Ya. Maka insya Allah pertama agar kita disebut akrab dengan Al-Quran minimal ada fikrahnya dulu. Ya. Ya. Ada mindsetnya dulu. Ya. Mindsetnya itu kurang lebih 8T. Ya. Kalau kamu mau tilawah. Ya. Dari tilawah kamu mau menghafal, tahfidz. Ya. Tilawah tahfidz. Dari tahfidz kamu mau belajar isinya, tafsir. Ya. Dari tafsir kamu mau tadabbur, menghayati. Dari tadabbur kamu terus mau belajar sama Al-Quran ini, ta'allum. Keenam, terus kamu mau mengajarkan kepada orang yang ya butuh ilmumu, ya betapapun ilmumu sedikit, taklim. Ya. Tujuh, kamu siap melaksanakan tatbik. Ya. Kelapan, kamu meyakini tadawi bahwa Al-Quran salah satu fungsinya adalah buat terapi. Ya.
Insya Allah saya baca Al-Fatihah. Insya Allah saya dengan tilawah ini penyakit saya diangkat oleh Allah. Masalah saya diangkat oleh Allah. Terapi. Ya. Coba ini terima dulu sebagai fikroh. Ya. Ini nerima aja nggak mau. Udah. Oh kan saya sudah kepala enam gimana bisa seperti itu. Terima aja. Ya Allah begitu seharusnya ya. Itu namanya nerima. Ya. Adapun kemudian dia sudah memulai dengan tilawah. Ya. Ya ini saya mau tilawah. Yang lainnya nanti ya satu-satu. Ya. Akhirnya semua disentuh. Ya. Tahfidz dilakukan walaupun katakan setahun itu cuma hafal sehalaman doang misalnya. Udah Allah Maha tahu. Oh niatmu sih seluruh halaman cuma seorang sekelas kamu bisanya sehalaman ya. Ada ini di sini ada kajian tafsir ikut ya. Kenapa? Karena belajar sendiri belum tentu bisa ya. Ya udah belajarlah tafsir secara instan walaupun sejam cuma dapat dua ayat ya. Nah, semuanya begitu. Sehingga pada akhirnya dari seluruh 8T tadi itu ya terakrapi walaupun mungkin tilawah 50%, tahfidz 10%, tafsir 5%. Semua sedikit-sedikit. Kenapa sedikit-sedikit? Ya memang bisanya baru segitu. Ya. Kenapa dia mau semuanya? Ya karena ya, fikrohnya, mindsetnya udah terbentuk. Begini seharusnya orang beriman tuh bersama Al-Quran. Ya. Akibat tidak utuh berinteraksinya dengan Al-Quran, orang beriman itu sering main salah-salahan. Ngapain Al-Quran dihafal? Al-Quran itu diamalin. Seakan-akan kalau ngapalin tuh nggak ngamalin. Ya. Yang ngamalin dikomenin juga. Wah, Fulan memang bagus, tapi tilawahnya nggak bagus. Ya. Tapi dia nggak hafal sama ayat itu. Ya. Makanya ya sikapilah Al-Quran ini dengan utuh agar kamu termasuk orang yang akrab dengan Al-Quran. Walaupun hasilnya baru minim. Katakan semuanya itu cuma 1% doang. Ya, ya. Maka cukup bagi Allah bahwa kamu ini sudah punya niat yang baik sama Al-Quran. Ya. Dan tidak mustahil dengan berjalannya waktu. Ya, memang ngafalin sih di usia 60. Ya. Ternyata Allah takdirkan di usia 70 selesai juga itu 30 juz. Ya. Ada seperti itu ya. Udah ngapalnya udah nggak pakai target lah, pokoknya dijalanin aja. Bisa seayat, bisa 2 ayat, 3 ayat dijalanin. Jadi saya tahu, saya ini kan sudah 60 tahun ya. Tapi karena kesungguhannya ya tadi sadaqullah ya. Gimana sadaqallahnya? Kan Allah bilang Quran itu saya mudahkan kok. Walaqad yassarnal Quran. Ya udah berarti karena dimudahkan ya siapapun diri manusia ya apapun latar belakangnya apapun kesukuannya apapun insya Allah lakana khairallah ya insya Allah dia bisa insya Allah ditolong insya Allah bisa bersabar dengan Al-Quran ya agar apa agar hidupnya barokah ya. Barokah itu menjadikan sesuatu yang sedikit tapi di sisi Allah banyak. Ya, contohnya mungkin di usia 65 udah dipanggil oleh Allah. Ya. Tapi karena Allah ngelihat dia itu ya wah, betul-betul ya memperlakukan ya Al-Baqarah dengan baik ya maka Allah Subhanahu wa taala ya berkahi hidupnya ya tidak saja usianya ya. Begitu juga ya rumahnya barokah, rezekinya barokah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam.